Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Ridho Ilahi, jurusan dengan teknik perkapalan NIM 2310313 dari Universitas Karimun. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika. Kita lanjutkan. Sini kita pendahuluannya. Pendahuluan statistik. Statistika deskriptif digunakan untuk mengolah dan menyajikan data agar mudah dipahami. Lanjut ke statistika ini untuk ukuran pemusatan dan ukuran letak data sangat penting dalam analisis data. Materi ini membahas yang pertama mean, yang kedua median, yang ketiga modus, yang keempat kuartil, yang kelima desil, dan yang terakhir persentil. Langsung saja kita ke materi yang pertama itu mean. Mean itu adalah rata-rata. Jadi mean itu pengertiannya adalah mean nilai rata-rata dari seluruh data. Tujuannya apa? Tujuan dari mean ini, satu, mengetahui nilai rata-rata data, membandingkan kelompok data, dan dasar analisis statistik lanjutan. Kita masuk ke contoh soal mean. Contoh, nilai pertama 70, nilai kedua 75, nilai ketiga 80, nilai keempat 85, nilai yang kelima 90. Jadi kita data yang kelima ini, dari lima ini kita jumlahkan. Mendapatlah angka di 400. Terus banyak data. Banyak data ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir 90. Banyak data itu 5. Jadi rata-rata. Yang pertama, jadi nilai rata-rata penjumlahan semua data lalu dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlah data semua ini 400 dibagi banyaknya data 5 sama dengan 80. Jadi rata-rata dari 70, 75, 80, 85, 90 adalah rata-ratanya adalah 80. Sudah jelas ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Lanjut ke soal nomor 2. Kemudian tetap kita masih ke rata-rata ya. Contoh soal yang kedua. Data yang pertama ini 60, 65, 70, dan 75.
Jadi kita totalin semua sama dengan itu 270. Oke. Banyaknya data. Kita hitung. Satu, dua, tiga, empat. Oke, sama yang empat. Jadi rata-rata dari nilai ini adalah penjumlahan 270 dibagi banyaknya data 4 sama dengan 67,5. Jadi kesimpulannya ini, data dengan nilai 60, 65, 70, dan 75 rata-ratanya adalah 67,5. Cukup jelas dari eh, apa rata-rata ini, mencari rata-rata. Kita lanjut ke materi yang kedua, median. Jadi median ini adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Tujuannya, jadi tujuannya median ini menentukan nilai tengah. Yang kedua, tidak terpengaruh data ekstrim. Cocok untuk data tidak simetris. Lanjut ke soal. Oke. Median, contoh soal satu. Data dengan nilai 60. Yang pertama, 70, 80, 90, 100. Oke. 60, 70, 80, 90, 100. Oke. Data yang ketiga. Tadi itu kan nilai tengah. Data yang ketiga sama dengan 80. Oke. Median ini nilai tengah. Gitu. Jadi median ini sama dengan 80. Sangat simpel daripada yang tadi rata-rata. Kita masuk ke materi yang kedua. Bentar ya, median. Kita hapus dulu. Oke, median. Contoh soal yang kedua. Jadi, kalau tadi datanya ada 5, jadi gampang di tengah-tengahnya. Kalau ini 4, jadi kita harus cari nilai tengah. Jadi nilai yang pertama itu 50, 60, 70, 80. Median, nilai tengah. Oke, kita cari. Jadi di tengah-tengah di antara ini kan 60 dan 70. Makanya 60 kita jumlahkan tambah 70 dibagi 2 karena datanya 2 menjadi 65. Jadi di antara nilai 50, 60, 70, 80 nilai tengahnya adalah 65. Itu. Oke, sangat jelas. Yang ketiga, median. Modus. Ya, modus. Materi yang ketiga itu modus pengertiannya adalah modus nilai yang paling sering muncul. Gitu. Jadi kalau mean rata-rata, kalau median itu nilai tengah. Kalau modus adalah nilai yang paling sering muncul. Tujuannya adalah mengetahui nilai dominan. Yang dominan itu ibaratkan nilai yang menonjol, yang paling banyak lah, yang sering muncul. Digunakan pada data kategori analisis
tren atau kebiasaan. Langsung saja kita contoh ke soal yang pertama. Oke, so, kita drawingkan. Soal yang pertama modus. Datanya 65, 70, 70, 75, 80. Jadi di sini dari jumlah data ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang paling banyak muncul di antara 5 data ini adalah 70. Sangat gampang bukan? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini sangat memahami. Modus, nilai yang kedua ya. Sorry, contoh soal yang kedua dari modus. Oke, kita lanjut. Modus, contoh soal yang kedua. Data yang pertama itu 50, 55, 60, 60, 60, 65. Jadi di sini kita sudah tahu mana yang sering banyak muncul. Modus itu sering nilai yang paling banyak muncul, yang dominan. Jadi dominan di sini 60. Berarti modusnya di sini 60. Tuh. Kita lanjut ke materi. Ini kita hapus dulu. Kita lanjut ke materi. Kuartil. Kuartil, sorry. Pengertian kuartil itu adalah pembagi data menjadi 4 bagian sama besar. Yaitu tujuannya adalah mengetahui penyebaran data, menganalisis distribusi. Ayo kita jenisnya itulah Q1, Q2, dalam kurung median dan Q3. Kita kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Jadi membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Oke, kita buktikan ke soal. Contoh, di sini ada data 5 data. Yang pertama itu 50, sorry, 40, 50, 60, 70, 90, dan 100. 90. Sorry. Jadi di sini jelas. Ini contoh soal yang kedua. Udah nggak apa-apa, nanti kita lanjut ke soal yang pertamanya. Balik aja. Jadi di sini Q2 itu sama dengan 60 tambah 70 dibagi 2 sama dengan 65. Q1 itu 50. Q3 sama dengan 80. Kita lanjut ke soal yang pertama tadi ya. Ini kita terlewat. Terlewat kita. Kuartil. Contoh soal yang pertama. Tadi kedua. Teloncat. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Tapi 50, 60, 70, 80, 90. Oke, Q2 ini, kuartil 2 itu sama dengan 70. Q1 itu 60. Dan Q3 itu 80.
Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya. Desil. Yaitu desil adalah eh, pengertiannya nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Jadi 10 bagian sama besar. Tujuannya itu, tujuan desil ini untuk menentukan posisi data lebih rinci itu. Yang kedua, analisis distribusi lanjutan. Ayo kita langsung saja ke contoh soal. Desil, contoh soal yang pertama. Data. Jadi jumlah data ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Jadi D5 ini berada di posisi tengah. Nih, makanya menjadi 50. D5 ini 50. Oke. Contoh soal yang kedua. Jadi data di sini yaitu satu ini 5. Dua ini 10, 3, 15, 4, 20, 5, 25, 30. 6, 3, desil 7, 35, 8, 40, 9, 45, dan 10, 50. Oke. D7 karena ini berada di sini. Makanya kita mendapatkan 35. Oke, clear. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Persentil. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, itu pengertian persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Tujuannya itu menentukan posisi relatif data. Ini digunakan dalam menilai penilaian dan ranking. Oke, oke. Ini jadi persentil ini digunakan dalam penilaian dan ranking. Langsung saja ke kita contoh soal. Persentil. Contoh soal satu. Di sini eh, data yang pertama itu 10, 20, 30, dan 33, 4, 5, 40, 5, 50, 6, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi P50 persentil 50 sama dengan 50. Nah, betul. Berarti karena persentil 50 sama dengan 50. Kalau persentil 60 ya 60. Gitu. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Itu soal kedua. Jadi data yang pertama ini 5, yang kedua 10, 3, 15, 4, 20, 5, 25, 6, 30, 7, 35, dan 8, 40. Persentil 75 berada di sekitaran nilai 30. Nih, oke. Nah, 30.
Jadi kita ulang lagi, P75 berada di sekitaran nilai 30. Kesimpulan dari statika. Itu median, dan modus adalah ukuran pemusatan data. Kalau kuartil, desil, dan persentil adalah ukuran letak data. Jadi yang keenam ukuran ini sorry, keenam ukuran ini sangat penting untuk memahami, yaitu pusat data, penyebaran, dan posisi data dalam distribusi. Itu saja yang saya dapat sampaikan tentang uh, median, mean, modus, kuartil, desil, dan persentil. Ini hanya meliputi hitungan dasar, tidak begitu detail. Jika ada salah, mohon dimaafkan atau dikoreksi di komen di bawah ini jika memang salah dari saya penyampaian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.